Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sore hari situasi badan sudah agak mendingan. Alhamdulillah, terima kasih doa dari Sobat Football United ya. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ya, Manchester United ini kan menuju akhir dari bursa transfer musim panas. Ada pemain-pemain kunci yang sudah didatangkan di bursa transfer musim ini yang bisa membuat mereka-reka sistem seperti apa yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Mason Mount didatangkan, lalu juga Rasmus Højlund walaupun belum diturunkan. Ya, Mason Mount by the way cedera ya. Dan juga pemain yang vital di posisi penjaga gawang yaitu adalah Andre Onana. Tapi dari 3 pertandingan awal Manchester United jelas terlihat masih ada banyak lubang, masih ada banyak posisi ya, masih ada banyak banyak hal lah harus diperbaiki, terutama kalau Manchester United ingin terus berkompetisi di papan atas Premier League, di mana di 3 pertandingan awal Premier League kita juga melihat ya sesama tim pesaing lainnya juga membuat progres yang menurut gua cukup mengkhawatirkan, sehingga perbaikan skuad dari Manchester United ini harus terus dilakukan. Nah, perbaikan ini kan melibatkan bukan hanya mendatangkan pemain menurut gue, tapi juga melepas pemain. Di hari-hari terakhir kurang lebih mungkin ada 1, 2, 3, ya kurang dari 100 jam lagi ya, kurang dari 4 hari, under 4 days bursa transfer akan ditutup nih. Manchester United dikaitkan terus dengan beberapa aktivitas melepas pemain dan juga mendatangkan pemain. Di video kali ini gue ingin membahas bersama dengan Sobat Football United siapa pemain kira-kira yang akan keluar kemungkinannya ya, melihat situasi saat ini, dan siapa yang akan datang. Dari yang keluar ya, Dean Henderson sudah here we go ke Crystal Palace. Jelas itu sebuah kepastian ya menurut gue, gak perlu dibahas lebih lanjut karena sudah here we go juga. Dan nama kedua adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek mengikuti preseason, tapi Erik ten Hag mengatakan bersama dengan Brandon Williams ya, ada 2 pemain yang memang tidak 100% lagi berada di Manchester United konsentrasinya. Sampai dengan saat ini belum ada informasi kepastian apakah Donny van de Beek yang klub yang dikabarkan berminat ini kan Real Sociedad, apakah memang akan jadi ke Real Sociedad atau tidak. Gua secara ringan amatiran pun juga masih menantikan apakah Donny van de Beek akan lepas nih secara pinjaman ataupun secara permanen. Dan kalau gue melihat progres sampai dengan saat ini, gue menilai kok semakin kecil ya peluang dari Donny van de Beek untuk cabut ke Manchester United. Katakanlah saat ini peluangnya adalah 50-50. Gue melihat nampak ada keraguan dari Real Sociedad. Mungkin keraguan itu terkait dengan teknis pemain ataupun juga keadaan finansial, mungkin gaji, mungkin biaya peminjaman dan lain-lain yang sampai dengan saat ini gue bikin video belum disepakati. Sehingga ringan amatiran gue menilai 50-50 peluang Donny van de Beek keluar dari Manchester United. Lalu selanjutnya ada Eric Bailly. Berbeda dengan Donny van de Beek, gue menilai Eric Bailly lebih punya peluang nih. Mungkin gue perkirakan 90% dia akan cabut, walaupun sampai dengan saat ini juga belum ada informasi yang jelas. Kenapa? Karena jelas Eric Bailly tidak masuk skema dari Erik ten Hag. Menurut gue, pihak dari Eric Bailly dalam hal ini adalah agen, pasti akan mencari cara sekeras mungkin bagaimana sang pemain ini bisa menemukan atau mendapatkan tim baru nantinya. Manchester United pun juga tidak keberatan karena memang tidak masuk skema sama sekali dari musim lalu bahkan. Sehingga gue lebih pede, gue lebih teryakinkan lah kalau memang Eric Bailly ini akan cabut dari Manchester United. Nah, nama selanjutnya adalah Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes, bek muda ini semakin dekat cabut dari Manchester United dengan status pinjaman ya. Gue pikir dia akan berlabuh di klub barunya sebagai status pinjaman, karena Manchester United juga dikabarkan kan mencari posisi baru di sektor bek kiri. Nampaknya memang Erik ten Hag menitik beratkan ke perkembangan sang pemain, bukan memaksa dalam tanda kutip Alvaro Fernandes untuk jadi bagian dari skuad utama Manchester United. Mungkin dianggap belum siap, mungkin
ya namanya pemain muda ya, harus secara hati-hati dipegang nih. Sehingga menurut gua akan lepas secara pinjaman. Pemain lain, Facundo Pellistri, Amad Diallo, menurut gua juga punya peluang yang 50-50 akan cabut dari Manchester United. Nampaknya Facundo Pellistri yang agak lebih besar ya, melihat situasi dari Amad Diallo yang masih cedera. Namun demikian, gue juga melihat Facundo Pellistri juga bisa jadi solusi nih di tim utama Manchester United. Sehingga ya pilihan atau situasi dia tetap bertahan di Manchester United tetap terbuka. Makanya gue bilang 50-50. Kenapa 50-50? Karena memang ada sisi lainnya di mana sang pemain juga butuh berkembang, butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi. Dan itu bisa didapat di luar Manchester United. Makanya gue bilang 50-50 ya untuk Facundo Pellistri. Harry Maguire, menurut gue dengan kabar yang berkembang saat ini, gue menilai walaupun tetap ada kemungkinan, tapi gue menilai 90% tetap akan stay di Manchester United. Ada kabar beberapa waktu yang lalu ataupun juga hari ini kalau situasi West Ham tetap sama, belum ada penawaran resmi lagi ke Manchester United, walaupun ada kabar juga mengatakan West Ham ini ada kemungkinan mungkin meminjam sang pemain ya kan, tapi menurut gue secara objektif dan gue berusaha untuk realistis dengan situasi yang sempit seperti ini, nampaknya memang bukan jadi prioritas Manchester United juga ya di bursa transfer musim panas ini untuk melepas Harry Maguire di sisa-sisa waktu ini. Karena setelah melepas, Manchester United harus mencari gantinya juga, dan dengan waktu yang sangat sempit ini dan konsentrasi juga di beberapa posisi yang lain, nampaknya peluang Harry Maguire untuk tetap stay di Manchester United tetap besar. Scott McTominay, bagaimana dengan Scott McTominay? Dikabarkan juga diminati oleh beberapa klub di Inggris ya, West Ham United, Newcastle United. Gua menilai walaupun juga Scott McTominay ini disebutkan tidak masuk skemanya Erik ten Hag, tapi dengan situasi yang ada, tidak pastinya Donny van de Beek, tidak pastinya juga pengganti dari pemain lini tengah ya, gua menilai nampaknya tetap akan stay di Manchester United. Ada satu poin plus dari Scott McTominay adalah bagaimana dia ini bisa bermain di beberapa posisi. Dan menurut gue ini merupakan hal yang unik yang tidak dimiliki oleh pemain lain juga. Dan gue melihat sisi inilah mungkin yang akan dipakai oleh Erik ten Hag. Bukan lebih kepada kemampuan Scott McTominay untuk mengisi satu posisi tertentu. Contohnya lini tengah. Kayaknya nggak demikian, tapi memang bagaimana ada beberapa situasi Scott McTominay bisa dimainkan di posisi nomor 10 misalnya, ataupun juga di posisi depan. Sehingga itu tuh kenapa Scott McTominay tetap akan berada di Manchester United. Gua pikir sekitar 80% ya, dan dia tetap akan stay di Manchester United. Masih ada 20% peluang terbuka. 20% itu adalah kalau seandainya di menit-menit akhir ada tim yang berani membayar Scott McTominay dengan harga tinggi. Kemarin atau beberapa waktu lalu sempat West Ham menawar, tapi angkanya masih di bawah kan. Artinya Manchester United sebenarnya membuka nih peluang untuk melepas Scott McTominay, tapi kalau hanya kalau ya ada tim yang menawar dengan harga tinggi. Nah, itu tadi pemain-pemain yang lepas. Bagaimana dengan pemain yang akan datang? Altay Bayindir menurut gua 100% akan datang ke Manchester United. Vlachodimos ini sebagai backupnya saja ternyata, dan kabarnya terakhir Nottingham Forest yang mengincar Vlachodimos. Bayindir sudah ada di Inggris, hanya menantikan resminya Dean Henderson nampaknya, atau bahkan dalam pekan ini mungkin ya, jelas di pekan terakhir mungkin beberapa waktu ini akan mungkin kita akan dengar here we go-nya ke Manchester United sebagai kiper kedua. Bagaimana dengan situasi bek kiri, Cucurella, Region ataupun Marcos Alonso? Gua pikir peluangnya sangat besar nih didatangkan oleh Manchester United. Gua menilai 90% Erik ten Hag akan mendatangkan atau meminta manajemen untuk mendatangkan pemain di posisi bek kiri, karena situasi dengan Alvaro Fernandes yang akan dipinjamkan keluar menurut gua. Sehingga ya Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan Diogo Dalot, paling tidak dalam jangka waktu sampai dengan musim dingin nanti ya, bursa transfer musim dingin. Sehingga harus ada pemain paling tidak sebagai backup, dan menurut gue akan datang nih, entah itu Cucurella, entah itu Sergio Region, Marcos Alonso, atau bahkan pemain lain. Yang jelas pemain back kiri akan datang ke Manchester United dengan status pinjaman menurut perkiraan gue. Nah sekarang nih 2 nama yang disebut. Oke, satu nama dulu lah, Todibo.
Jean-Claire Todibo gue pikir kedatangan ke Manchester United 10% saja. Kenapa? Karena situasinya terkait dengan Harry Maguire, dan tadi gue katakan Harry Maguire 90% akan stay di Manchester United, ini berarti 10% Todibo akan datang ke Manchester United. Kalau Maguire cabut baru Todibo datang. Maguire hanya cabut kalau seandainya dia ingin cabut, dan faktanya nampaknya dia masih ingin tetap berada di Manchester United. Gua tahu ini bukan sesuatu yang mungkin exciting ya bagi sobat football United, tapi ya inilah faktanya. Oke. Todibo 10%. Nah, sekarang nih Ryan Gravenberch, Sofyan Amrabat. Bagaimana menurut perkiraan gua? Menurut pendapat gua, untuk kedua pemain ini salah satunya situasinya sama, gua pikir 50-50. Kenapa? Ini terkait dengan Donny van de Beek. Kalau Donny van de Beek tidak jadi ke Real Sociedad, tidak jadi meninggalkan Manchester United, kecil kemungkinan Manchester United akan mendatangkan pemain baru di posisi lini tengah. Dan tadi gue katakan Donny van de Beek 50-50 ke Real Sociedad. Kenapa? Ya, ada beberapa hal yang mungkin masih menghalangi, dan realistisnya nampaknya demikian. Kalau seandainya memang, dan sering dikatakan juga kan, kalau Donny van de Beek tidak cabut ya tidak ada pemain baru datang. Ini juga sekaligus menegaskan kenapa kok sampai dengan saat ini Manchester United belum mendatangkan Sofyan Amrabat, walaupun situasinya sudah sangat terbuka nih. Sofyan Amrabat tidak diikutkan di squad Fiorentina. Fiorentina nampaknya paham juga sang pemain sudah konsentrasi keluar, kesepakatan personal kabarnya sudah disetujui. Tapi kan masih menanti nih situasi dari gelandang Manchester United, apakah ada yang lepas atau tidak. Dan sampai dengan beberapa jam, beberapa hari sebelum bursa penutupan masih belum ada nih. Sehingga ini yang meragukan. Kalau seandainya memang Manchester United sangat ingin, dan situasinya bukan cuma sangat ingin ya, oke, memang sangat ingin, tapi kok situasinya sangat terbuka, pasti Sofyan Amrabat sudah hadir di Old Trafford. Karena ya sang pemain ingin. Dan tapi sampai dengan saat ini kan tawaran ke Fiorentina saja belum dilayangkan gitu loh. Dan ini membuat keraguan betul dari gua. Dan ini sama juga dengan Gravenberch, di mana gua menilai Gravenberch ini aja sebagai backup saja. Dan dengan situasi lini tengah Manchester United saat ini, gua khawatir peluangnya hanya 50% saja nih datang ke Manchester United. Walaupun gua pikir memang Manchester United butuh perbaikan di lini tengah, tapi ya kalaupun tidak, maka tim kepelatihan dari Manchester United ya, Erik ten Hag dan lain-lain, ini harus bekerja keras memanfaatkan pemain yang ada, sehingga mereka pemain yang ada ini ya, baik itu Donny van de Beek maupun Scott McTominay, bisa bermain di kapasitas tertinggi di sistem permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut sobat Football United, terutama Sofyan Amrabat, Ryan Gravenberch, kira-kira berapa persen datang ke Manchester United? Alasannya kira-kira apa? Bisa drop di kolom komen, atau bahkan ada pemain lain yang diharapkan, bisa drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri, untuk posisi lini depan, sekali lagi gue berikan pendapat kalau menurut gue sudah selesai ya perburuan. Nampaknya Erik ten Hag akan memakai pemain yang ada saat ini, termasuk juga Rasmus Højlund. Tidak akan ada lagi pemain yang datang, paling tidak sampai dengan bursa musim dingin nanti. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.